سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Ada satu kejadian jemaah sekalian di zaman Umar. Ini dikutip dalam beberapa kitab fikih khususnya tentang bab nikah, dan dikutip juga oleh seorang penulis kontemporer dalam kitab Tarbiyatul Aulad karya Nasih Ulwan. Beliau mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu pernah berjalan-jalan di suatu malam dan beliau mendengar tangisan seorang wanita, seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya. Sambil menangis, wanita itu mengucapkan sebuah syair, laqad tala hadzal lailu waswadda janibuhu. Malam telah larut sedangkan kegelapan telah menyelimutinya. Wa arraqani alla habiba ula ibuhu. Dan aku telah dibuat sedih karena tidak ada kekasih yang akan aku cumbui. Fawallahi laula Allahu an tahsya awakibuhu. Dan seandainya bukan karena Allah yang aku takuti siksanya, la khurrika min hadas sariru jawanibuhu. Niscaya pinggiran kasur ini akan bergetar dengan hubungan suami istri yang bukan perkara yang halal. Artinya dia akan menghadirkan orang lain untuk melakukan hubungan suami istri dengannya. Apa yang bisa diambil? Ketika mendengar itu, Umar kemudian menangis. Dia datang kepada anaknya yang bernama Hafsah. Wahai Hafsah, berapa lama seorang wanita bisa ditinggal oleh suaminya? Kemudian dengan malu-malu Hafsah menjawab dengan tunjukkan jari, yaitu 4. Batasan seorang istri untuk tidak dibelai oleh suaminya, tidak dicumbui oleh suaminya, dan tidak diajak hubungan badan oleh suaminya maksimal adalah 4 bulan. Maka disitulah jamaah sekalian, kemudian Umar mengambil satu keputusan kebijakan nasional bahwa seluruh pasukan yang ditugaskan untuk berdakwah, untuk tugas ke luar negeri, untuk menyampaikan pengajaran Al-Quran, mengajarkan agama, harus dipulangkan setelah 4 bulan. Ini bisa menjadi kebijakan nasional kalau pemerintah kita nanti bertahap memindahkan calon-calon pegawai atau PNS ke tempat Kalimantan atau IKN, bisa dilakukan kebijakan ini. Setidak-tidaknya difasilitasi berapa bulan sekali bisa pulang. Kenapa jemaah sekalian? Kalau kita merujuk pada teori ilmiah yang dikembangkan oleh pakar genetika ketika meneliti tentang kenapa masa idah itu 3 bulan atau 3 kali sucian untuk orang yang masih produktif, dan ini ada di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 228. Dan pada kasus kematian itu diberi batas waktu 4 bulan 10 hari. Seorang pakar toksiologi dari University of California, namanya Dr. El Jamal, beliau membuat satu penelitian yang ini kemudian diumumkan dalam konferensi pers di Turki, di Istanbul, tentang bahwa wanita yang melakukan hubungan suami istri, mereka memiliki sistem imun yang berbeda dengan laki-laki. Wanita akan mengenali setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya, dan jika benda asing itu memiliki ciri khusus yang berbeda dengan yang biasa masuk ke dalam dirinya, maka sangat memungkinkan akan menurunkan daya imun tubuhnya dan secara alamiah berpotensi menaikkan kemungkinan terjadinya kanker payudara dan kanker rahim. Penelitian awal ini kemudian dikembangkan oleh seorang ahli genetika Yahudi dari Albert Einstein University yang bernama Robert Wilhelm. Robert Wilhelm itu kemudian meneliti tentang
Kenapa masa idah ditetapkan 3 bulan dan 4 bulan 10 hari? Ternyata ketika diteliti secara genetik, orang yang melakukan hubungan suami istri, jamaah sekalian, akan ada sidik khusus yang ditinggalkan oleh seorang suami atau pasangan kepada wanitanya atau istrinya. Dan sidik itu akan hilang bertahap dalam 1 bulan, porsinya 25-30%. Maka ketika tidak ada hubungan suami istri selama 3 bulan, maka tanda atau sidik khusus itu akan hilang sama sekali dan wanita siap menerima sidik baru dari laki-laki lain. Nah, kemudian penelitian ini dikembangkan lagi pada penelitian lapangan orang-orang Muslim Afrika yang ada di Amerika. Ternyata orang-orang Muslim Afrika itu memiliki hanya 1 sidik khusus, yaitu dari pasangannya. Ketika diteliti ulang kepada wanita-wanita non-Muslim di Amerika yang sedang hamil, ternyata mereka memiliki sidik khusus lebih dari 2. Artinya wanita-wanita non-Muslim di Amerika hampir semuanya melakukan perselingkuhan. Nah, kejadian ini kemudian menarik Robert Wilhelm untuk meneliti istrinya sendiri, dan ternyata ditemukan sidik yang lain selain dirinya. Dan ketika dilakukan tes genetik kepada 3 anaknya, hanya 1 orang yang murni lahir dari genetik dirinya, artinya 2 yang lain adalah hasil perselingkuhan. Nah, kenapa jemaah sekalian ini penting diungkap bahwa masa batas laki-laki atau perempuan itu ada pada 4 bulan. Dan setelah 4 bulan, meskipun konfliknya kayak apa, laki-laki dianjurkan untuk kembali kepada istrinya atau menceraikan istrinya kalau memang tidak memungkinkan. Maka batasan untuk tidak melakukan hubungan suami istri itu adalah batasan 4 bulan secara maksimal. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa kenapa laki-laki ketika mereka keluar itu sering kali banyak godaan, dan godaan terbesar laki-laki itu adalah perempuan. Ya. Kenapa di surga yang dijanjikan itu adalah hurin in, bidadari ketika orang masuk surga? Karena puncak kenikmatan bagi laki-laki itu ada dilayani oleh lawan jenisnya. Maka bapak-bapak kalau jalan-jalan ke mall gitu, itu yang dicari bukan barang yang bagus, Pak, tapi pelayannya yang cantik. Nah, kalau ibu-ibu beda, jalan-jalan ke Tanah Abang cari barang bagus, keliling dulu dari blok A sampai blok Z. Nanti kalau baru bagus baru kembali ke blok tersebut. Itu sudah ciri, Pak. Tapi kalau laki-laki enggak, Pak. Yang cantik, maka strategi pemasaran itu sering memilih SPG, Pak. Sales Promotion Girl, ya. Dipilih SPG yang cantik-cantik untuk melayani penjualan mobil, penjualan lain-lain. Kenapa? Karena laki-laki lebih tertarik. Laki-laki itu bukan kepada barang, tapi kepada pelayanan. Kalau bisa, kalau ke mall, jalan-jalan ke mall, yang pindah itu bukan barangnya, Pak. Pelayannya bisa diajak pulang. Kalau ibu-ibu beda. Jadi barang-barang ke mall itu bisa pindah semua ke rumahnya. Nah, disinilah puncak kenikmatan perempuan itu ada pada materi, sementara laki-laki itu ada pada pasangan hidup. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian yang suka melakukan terjemah Google. Google terjemah itu sekarang sudah akurasinya 80-90% kebenarannya. Tapi ketika diketik tentang bidadari yang keluar dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, yang keluar itu bukan hurin in, tetapi al-malaikat. Sebab kenapa? Dalam konsep Yahudi, orang-orang yang melayani orang yang masuk surga itu adalah para malaikat, bukan bidadari. Ya. Nah, mengutip itu semua jemaah sekalian, ada satu kejadian yang diungkap oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lujain. Uqudul Lujain itu salah satu kitab yang menerangkan tentang pernikahan. Ada seorang sepupu yang ingin dinikahi sepupunya. Ini adalah anak tunggal. Karena anak tunggal, maka laki-laki itu bersumpah untuk tidak menikah lagi dan menggunakan hartanya khusus untuk menafkahi istrinya. Saat dia duduk menjaga tokonya, kebetulan ini jadi orang kaya, sukses dan berkah, Pak. Dia didatangi oleh seorang janda muda, kaya, cantik, rupawan.
Kemudian janda itu bilang, kejadiannya di Baghdad, Pak. Mas, saya janda, tapi saya ingin punya imam yang baik seperti Mas. Karena saya lihat kehidupan Mas sangat berkah, sangat baik, rumah tangganya sakinah, sayang sama keluarga, sayang sama ibu, sama istrinya, sayang sama anak-anaknya. Bolehkah saya menjadi istri mudanya? Gitu. Nah, Mbak, saya sudah bersumpah untuk tidak menikah lagi dengan istri saya. Mas, Al-Quran mengajarkan kita kalau kita sumpah ingin dilanggar, cukup puasa 3 hari berturut-turut. Fakafaratu fasyamu salasati ayyam. Jadi fakafaratu aimanikum, kafarat untuk orang yang melanggar sumpah itu cukup puasa dengan 3 hari. Silahkan puasa 3 hari, nikahi saya. Belum bisa, Mbak. Saya itu sudah bersumpah untuk tidak menggunakan harta istri saya dan harta saya kecuali untuk kepentingan keluarga dan kepentingan istri saya. Mas, saya ini alhamdulillah sudah dicukupi oleh Allah. Materi sudah melimpah, rumah juga banyak, kendaraan juga banyak, tabungan juga sudah. Jangan pikirkan nafkah lahir, cukup kasih saya nafkah batin. Masih bergeming lagi, Pak. Yang ketiga itu istri saya itu memiliki giroh, semangat untuk melakukan hubungan suami istri kuat. Seminggu itu bisa 6 kali. Mas, seminggu itu kan jumlahnya 7 hari. 6 hari untuk istri Mas nggak apa-apa, saya cukup 1 hari saja. Akhirnya kalau bapak-bapak didatangin kayak gitu gimana? Wanita cantik, muda, kaya, mintanya nafkah batin saja, nggak butuh nafkah lahir. Kira-kira gimana, Pak? Sikat gitu kan. Ya, Ustadz juga gitu, Pak, mikirnya juga gitu, nggak jauh beda. Nah, akhirnya nikah, Pak. Nikah tiap malam Jumat itu dia pergi, bilangnya pamitan tahlilan, manakipan, simaan dan lain-lain. Pokoknya tiap malam Jumat itu pergi. Sampai istrinya itu curiga. Akhirnya dia mengutus anaknya, mengutus pembantunya, Mbok, nanti tolong bapak kalau pergi ikutin, tapi jangan sampai dia tahu ya. Iya Bu, apapun yang terjadi jangan bilang ke siapapun kecuali ke saya. Akhirnya wanita itu pembantunya ngikutin bosnya ketika jalan sampai di desa sebelah ada rumah bagus mewah, dia masuk ke dalamnya. Tanyalah dia kepada tetangganya, Pak, itu siapa yang masuk ke dalam rumah itu? Itu adalah suaminya yang sudah nikah 8 bulan yang lalu. Akhirnya pembantunya itu pulang bilang kepada istrinya, Bu, ternyata bapak sudah nikah lagi. Mbok, jangan bilang-bilang ke siapapun. Ini adalah aib, tapi saya tetap ingin jadi istri yang solehah, yang meskipun suami saya melakukan hal yang menyakiti saya tetap ingin berbakti. Jangan sebarkan ini kepada siapapun kecuali kita yang tahu dan Allah. Saya juga akan tetap berbakti kepada orang tua, pada suami saya. Beberapa tahun kemudian, Pak, suaminya meninggal, Pak. Ini resiko suami kalau nikah diam-diam, Pak. Memang cepat mati, Pak. Maka lebih baik izin. Kalau izin itu kan ributnya di depan, Pak. Pokoknya pokoknya gini, ya ribut kan. Lah, setelah meninggal, ternyata ini orang kaya meninggalkan harta 8.000 dirham, Pak. 1 dirham itu menurut ulama fikih itu sama dengan 4 gram. 4 gram kalau kita ngitungnya gampang-gampang itu 4 juta, Pak. 4 juta kali 8.000 itu keluarnya 32 M, Pak. Kemudian istri, karena istri itu memiliki hak 1/8 dari harta suami, 1/7-nya dikasihkan untuk anak-anaknya, 1/8 dibagi istrinya, jadi sekitar 4 miliar. Tapi istri tua ini juga memiliki niat baik bahwa apa yang dilakukan oleh suami saya harus ridho, saya ikhlas, saya ingin menjadi istri yang baik. Dia datang kemudian kepada istri mudanya, Mbak, laki-laki yang biasa datang ke rumah Mbak itu siapa? Itu suami saya, Mbak. Gitu. Sudah berapa lama dia nggak datang? Sudah 2 minggu ini nggak datang. Ada kabar dia meninggal, Mbak. Kenapa kok Mbak tahu dari mana? Saya istri tuanya. Gitu. Cuma beliau meninggalkan uang 32 miliar, 28 miliar untuk anak-anak. Ini masih ada 4 miliar. Karena istrinya 2, maka saya datang untuk menyerahkan sebagian
1/8 kita bagi 2. Yang 2 miliar buat saya, 2 miliar buat Mbak. Akhirnya disampaikan, enggak Mbak, saya sudah berjanji untuk tidak menerima sedikit pun materi dari suami Mbak, karena saya sudah diberi kecukupan oleh Allah. Ini saya ikhlaskan untuk Mbak, dan silakan kita bersaudara, kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni dan dimaafkan seluruh dosa-dosanya, dan kita merajut kebersamaan. Itu ada Pak kisahnya. Di mana? Dalam kitab. Dan kalau yang ada lagi di sinetron Pak. Kalau nggak di sinetron itu mesti perang Pak. Perang Baratayuda itu, istri muda dan istri tua. Kasus yang terakhir di masyarakat Pak. Ini sebelum menutup, di masyarakat itu ada Pak. Laki-laki itu kalau pergi Pak, kemudian tidak ngajak istri, seringkali tergoda di wilayah terbaru. Kalimantan itu termasuk wilayah banyak mistisnya, dan saya punya teman satu kampung, dia datang kepada perempuan. Kalau laki-laki sudah datang kepada rumah di rumah perempuan, itu artinya dia siap menjadi suami bagi wanita tersebut. Kebetulan ceweknya ini adalah anak dari pendeta. Teman saya ini dipaksa untuk masuk agama Kristen, gak mau. Akhirnya dia lari kembali ke Demak. Asalnya kan Demak, sama satu kampung sama saya. Akhirnya dikejar, tapi ya ketika sudah sampai kampung sini putus, nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah selamat, nggak bisa keluar. Kasus yang lain ternyata Pak, saya pernah jadi MC pernikahan di Pondok Gede. Kalau kita itu yang sering nggak pulang itu kan Bang Toyib, 3 kali puasa 3 kali lebaran. Di sana itu ada Pak sampai 13 tahun nggak pulang-pulang dari perantauan. Akhirnya anaknya sejak kecil dirawat oleh ibunya, dibantu oleh pamannya. Menjelang detik-detik pernikahan, yang mau menikahkan itu ketua KUA Pondok Gede. Saya MC-nya. Sudah mau ijab kabul ini Pak. Tiba-tiba dibisikin oleh petugas RW bahwa bapaknya yang 13 tahun yang lalu pergi merantau, tidak ada kabar, sekarang pulang ingin menikahkan anaknya. Ribut kan, ditahan oleh petugas RW. Dipanggillah ketua KUA Pondok Gede itu untuk konfirmasi. Akhirnya diizinkan. Bapak Ibu sekalian, kata beliau begini, soal bapak ini lepas tanggung jawab sejak kecil kepada anak-anaknya, itu adalah urusan dia dengan keluarganya. Tetapi hari ini dia datang dengan gentleman untuk menikahkan sebagai kewajiban dia sebagai seorang ayah, patut kita hargai. Dan saya persilahkan untuk beliau menikahkan anaknya. Setelah nikahkan, dia sujud syukur langsung pergi Pak. Itu kenapa? Karena besar kemungkinan dia sudah punya istri di tempat yang baru. Di Semarang itu ada satu kasus lagi Pak. Ini yang terakhir ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran kita. Ada orang Semarang merantau ke Jepara Pak. Semarang Jepara itu sebenarnya nggak jauh, sekitar 3 jaman Pak. Sudah 7 tahun, 7 kali puasa, 7 kali lebaran Pak. Itu lebih dahsyat dari Bang Toyib Bang. Kalau tadi 13, Bang Toyib kan 3 tahun. Ternyata itu nggak pulang-pulang juga Pak. Akhirnya oleh istrinya sudah mau nikah lagi, anaknya masih kecil-kecil itu Pak. Nggak ngasih nafkah, nggak ngasih apa-apa. Dilaporkanlah dengan kesepakatan RT, RW sama ulama setempat, dilaporkan meninggal Pak. Dibikin surat kematiannya. Dan istrinya kemudian menikah dengan orang Sukabumi Pak, yang merantau di Semarang. Setelah menikah Pak, tiba-tiba yang dilaporkan meninggal itu bangkit dari alam kubur Pak, pulang ke rumah. Niatnya apa? Mau mengambil rumah yang dia yang menjadi haknya katanya. Oleh suami barunya dibilangin, silahkan, tapi saya tidak memiliki tanggung jawab kalau anak-anak kamu nanti akan tinggal di kolong jembatan. Nggak berani Pak. Akhirnya pulang ke istri mudanya, dan kira-kira sekitar 5 tahunan yang lalu anaknya nikah, dia juga datang. Inilah yang menjadi masalah pokok, bahwa ketika pemerintah mengambil kebijakan itu harus diikuti dengan analisa bahwa dalam unsur kebahagiaan itu ada 5 hal yang menunjang. Kalau kita masih bisa tersenyum, bisa tertawa, itu insya Allah akan menambah bahagia. Maka ciri
keluarga bahagia itu ketika yadkhuluna dhahikan wa yakhrujuna dhahikan. Keluar masuknya itu dia bisa bercanda dengan istrinya, bisa bercanda dengan anaknya. Kita itu kan enggak, sama teman-teman kita ngomong mau kawin lagi, ketika istri datang kita bilang cep gitu ya. Ya, jadi orang bisa bahagia, dan di masjid itu salah satu wasilah untuk membuat orang bahagia, Pak. Ya. Makanya ustadz-ustadz kadang menyampaikan dengan agak lucu itu kenapa? Karena banyak masalah yang kita hadapi. Di jalan macet, di kerjaan dimarahin oleh bos, di rumah dimarahin oleh istri. Masa di masjid masih disalah-salahin juga, gitu loh. Makanya yang kedua, setelah tersenyum, tertawa, apalagi orang bisa bahagia kalau dia bisa menyanyi, Pak, atau sholawatan. Kalau kita, insya Allah itu akan merangsang hormon dopamin, namanya narkotika alami, Pak. Yang keempat, kalau dia bergerak itu bisa senam, bisa rekreasi, bisa jalan-jalan dan lain-lain. Yang kelima, itu kalau punya istri, punya pasangan sering dibelai. Maka orang yang melakukan hubungan suami istri semakin sering, maka dia insya Allah akan semakin bahagia. Dan kasus yang terakhir yang diungkap oleh Fauzul Adzim, ya, penulis Kupinang Engkau dengan Bismillah, itu mengatakan bahwa sepasang mahasiswa yang menikah dengan perjanjian untuk tidak melakukan hubungan suami istri sampai mereka lulus kuliah justru memiliki masalah kebahagiaan dan masalah komunikasi dengan pasangannya. Dan Indonesia itu, Pak, hari ini kita ada di peringkat 80 dunia dari 143 negara paling bahagia. Kita masih di bawah Malaysia itu 59, Thailand 58, Filipina itu 43, kemudian di bawahnya Vietnam itu 44. Singapura itu menempati posisi negara paling bahagia nomor 30 di dunia, tapi nomor 1 di Asia, Pak. Nah, sementara tingkat dunia itu masih dipegang oleh Finlandia, kemudian diikuti oleh Denmark, Islandia, Israel, kemudian yang kelima itu Swedia, Pak. Nah, setelahnya Belanda, dan sampai kepada Australia, Luxembourg, Selandia Baru dan lain-lain. Nah, kenapa? Ketika dipindah tidak ada kebijakan, ini bisa menurunkan indeks kebahagiaan kita, Pak. Semoga Ramadan menghadirkan kebahagiaan bagi kita semua. Semakin kita ibadah, semakin kita bahagia, semakin kita dekat dengan keluarga, insya Allah semakin panjang umur kita. Jujur dan setia kepada pasangan, insya Allah juga akan membuat kita makin bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.